Koperasi itu bisnis, tetapi ada bedanya dengan corporate. Karena koperasi itu istilahnya adalah people helping people. Manusia menolong manusia, sehingga dia disebut kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Banyak koperasi-koperasi tumbuh, kemudian hilang begitu saja, karena memang pendekatannya adalah pendekatan bisnis. Kalau kita perhatikan, seperti pernyataan Menteri kemarin, misalkan ada koperasi gagal bayar, terus ada koperasi ngemplang anggota kabur. Karena basicnya bukan mutual self-help, bersama-sama menolong diri sendiri. Saya ingin tunjukkan sama Anda, beberapa koperasi yang berdasarkan mutual self-help itu bertahan cukup lama. Ada 10 koperasi jadul, tapi bisnisnya tetap mumbul. Nah, jadi kalau dikatakan ada bisnis koperasi old fashion, nggak oke, ntar dulu. Satu koperasi paling tua di Indonesia adalah Rukun Ikhtiar di Bandung. Ini berdiri pada tahun 1930, koperasi yang diinisiasi oleh para pilot dulu di Bandara Hussein Sastra Negara, dulu namanya masih zaman Hindia Belanda, dan sampai sekarang ya lumayan masih berjalan dan putaran asetnya juga ratusan miliar juga. Nomor tua kedua itu adalah Koperasi Simpan Pinjam Balota di Toraja. Ini berdiri pada tahun 41 dan nggak tanggung-tanggung, putaran asetnya sekarang mendekati 800 miliar, hampir 1 triliun. Dua koperasi ini oke banget dan nggak bisa dibilang dia seperti dikatakan koperasi tidak bisnis, nggak, ini bagus banget. Yang ketiga itu adalah Koperasi Minasaroyo di Cilacap yang berdiri pada tahun 1942, masih zaman Jepang ini. Dan sampai sekarang bisnisnya oke. Artinya sudah 81 tahun usianya ini KUD Minasaroyo, dan ini juga koperasi yang bisa kita banggakan di tanah air. Ketika orang bicara terlalu banyak koperasi-koperasi simpan pinjam, maka Minasaroyo adalah koperasi para nelayan ikan yang kinerjanya sampai sekarang masih oke. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi pernah menyebut Minasaroyo sebagai role model koperasi konsumen di Indonesia. Karena ada beberapa bisnis di Minasaroyo, basisnya nelayan, tapi dia bisa usaha-usaha yang lain. Berikutnya adalah KGJ, Koperasi Keluarga Guru Jakarta. Ini berusia sekarang 71 tahun, dia berdiri tahun 52. Ya kira-kira mendekati setelah Indonesia mulai normal, setelah KMB, kemudian orang mulai berpikir koperasi, maka lahirlah Koperasi para guru di Jakarta. KKGJ sampai sekarang oke, dan asetnya mencapai 300 miliaran. Lumayan buat sebuah koperasi yang disebut jadul gitu. Nah, temannya KKGJ di Jakarta juga ada namanya Koposindo. Lahir pada tahun yang sama, usianya juga sama 71 tahun, yaitu Koperasi Pegawai Pos Indonesia. Ini bertahan cukup lama dan sampai sekarang di tengah ketika industri pos agak merosot karena digitalisasi, tapi Koposindo masih tetap menaungi anggota-anggota mereka gitu. Nah, kita lari ke Jawa Timur, ada namanya Koperasi Susu, yaitu disebut Sae di Pujon. Sae ini dalam bahasa Jawa ya, sinau andandani ekonomi. Jadi mereka belajar mendandani ekonomi melalui Koperasi Susu yang berdiri pada tahun 1962. Artinya sudah 61 tahun. Nah, masih di sekitar susu, kita juga pindah sedikit ke Pengalengan di Bandung Selatan, yaitu KPBS, Koperasi Peternak Susu Bandung Selatan. Ini berusia sekarang 52 tahun, berdiri pada tahun 71. Tapi kalau diruntut ke belakang, KPBS juga termasuk koperasi sangat jadul karena sudah diinisiasi oleh para kolonial Belanda di masa-masa Hindia Belanda. Masih di Jawa Barat, ada lagi di utara, yaitu di Lembang, Koperasi Peternak Susu Bandung Utara Lembang. Ini koperasi dengan produksi terbesar, hampir 140.000 ton per hari di Jawa Barat ya. Mungkin di Jawa Timur ada juga saingan-saingan yang lain. Tapi KPSBU Lembang ini merupakan produsen susu yang oke, yang membanggakan koperasi. Usianya sekarang 52 tahun, berdiri tahun 71. Di luar Jawa, kita mengenal ada koperasi guru juga, yaitu di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Obormas berdiri pada tahun 72, sekarang usianya 51 tahun, dan baru saja merayakan hari jadinya yang dihadiri oleh segenap masyarakat di Maumere dan NTT. Yang terakhir adalah Koperasi PAS 50 tahun, lahir tahun 73, dan ini adalah pemuncak koperasi di Indonesia, Kospinjasa di Pekalongan. Asetnya mendekati 10 triliun, dan ini yang tetap menjadi kebanggaan koperasi se-Indonesia, bahwa koperasi itu bisa bertahan sepanjang usia yang
relatif panjang karena memang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu people helping people. Masyarakat atau orang menolong orang lain, pendekatannya adalah kepada keterlibatan orang, partisipasi orang, modal nomor sekian, tapi orang merupakan sebuah bensin atau ransum yang cukup kuat untuk sebuah koperasi tetap bertahan sepanjang masa. Jumpa lagi kita dengan Kuas Limit.